Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan pelamar P3K Guru di tahun 2022, baik itu kategori prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, serta pelamar umum. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi sebuah info yang cukup mendesak ya, terkait keterangan-keterangan yang berbeda-beda yang muncul di info GTK di tahun 2022, yang mana di sini menurut kami bukan poin 10 yang Bapak Ibu terlalu perhatikan ya, tetapi pelamar P1, P2, P3 silahkan cek poin 9 verbal. Karena kalau poin 9 verbal itu tidak valid, maka secara otomatis itu akan menginstruksikan buat rekan-rekan guru honorer yang lolos PG maupun tidak lolos PG untuk melakukan verbal secara mandiri. Tentunya Bapak Ibu bisa meminta bantuan dari operator sekolah. Nah, di sini jelang daftar ya login di SSCASN 2022, karena ini sudah tanggal 1 Oktober ya. Mungkin sekitar 4 sampai 5 hari lagi mudah-mudahan sudah ada hilal untuk login ulang SSCASN bagi guru lulus PG, dan tentunya pendaftaran baru bagi pelamar umum tentunya. Di sini sebelum kita login di SSCASN tahun 2022, Bapak Ibu pastikan data-data penting valid ya. Jangan sampai tersisa ada data yang kurang valid yang tentunya nantinya itu bermasalah Bapak Ibu ya. Karena kenapa? SSCASN itu akan menarik data dari Dapodik, dari verbal ijazah pastinya, untuk mendeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu masuk dalam kategori P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kalau ada masalah lakukan verbal ya, tetapi kalau misalkan tidak ada masalah, itu tidak jadi masalah sih sebenarnya. Tidak usah dilakukan apa-apa. Oke, tanpa lama-lama lagi ya, kita langsung saja cek kebenaran atau fakta informasi dari video kami ini. Di sini Bapak Ibu, kita kembali lagi ke beberapa data terkait formasi P3K Guru di tahun 2022, yang mana menurut pendapat kami ya, atau menurut info yang kami dapatkan bahwasanya salah satu penentu bagi guru lulus PG untuk mendapatkan penempatan nantinya di SSCASN tentunya, yaitu jumlah total formasi P3K Guru di tahun 2022 itu minimal sama atau jauh lebih besar daripada jumlah peserta lulus passing grade P3K Guru di tahun lalu. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu ya, untuk Kabupaten Bondowoso, yang mana di Kabupaten Bondowoso itu peserta lulus PG-nya itu adalah 197, sedangkan total formasi 2022-nya itu adalah 758, yang mana diambil dari pengurangan formasi 2021 dikurang peserta lulus sehingga menghasilkan sisa formasi yang masuk dalam total formasi 2022. Meskipun di sini usulan formasinya kosong untuk tahun 2022, tetapi kalau kita perhatikan ini masuk dalam kategori aman karena selisih antara total formasi 2022 dengan peserta lulus PG-nya itu sangat jauh berbeda Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat berpotensi untuk meluluskan semua guru lulus PG-nya sepanjang dari ke 197 guru lulus PG 2021 itu tidak ada satupun yang masuk dalam kategori mapel gemuk ya, atau mapel berlebih. Itu adalah salah satu faktor penentu bagi rekan-rekan guru lulus PG untuk mendapatkan penempatan nantinya pada saat login ulang di portal sscasn.bkn.co.id seperti itu ya. Nah, ini untuk pembuka saja dari Kabupaten Bondowoso, bahwasanya Kabupaten Bondowoso ini masuk dalam kategori kabupaten cukup aman ya untuk peserta lulus passing grade di tahun 2022 ini, 2021 di P3K 2022. Kemudian terkait dengan verbal ya, di sini banyak sekali keterangan-keterangan yang muncul ya yang kami dapatkan. Bapak Ibu silahkan perhatikan ya status verbal ijazah S1 di 4 ya. Seperti pengetahuan kami, ada 2 poin sebenarnya yang sangat ya. Ada 3 poin ya sebenarnya yang sangat penting Bapak Ibu perhatikan di info GTK-nya pada saat login ya. Namun sampai sekarang ini tidak bisa login ya karena server error atau maintenance, yaitu poin 8, 9, 10. Nah, di sini posisi upload ya. Nah, di sini statusnya menunggu proses. Nah, berarti ini dalam proses pemeriksaan dari Kemendikbud Bapak Ibu ya. Kalau statusnya menunggu proses pemeriksaan, Bapak Ibu itu perhatikan di poin 10. Di poin 10 ini kondisinya dikunci. Kalau kondisinya dikunci,
berarti Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain ya. Bapak Ibu tidak bisa melakukan verbal karena posisinya dikunci. Jadi Bapak Ibu tunggu saja sampai proses pemeriksaan selesai. Apakah nantinya setelah proses pemeriksaan selesai Bapak Ibu harus melakukan verbal ulang atau tidak, itu tergantung setelah proses pemeriksaan ini selesai. Dan metode yang digunakan pada status verbal ijazah ini adalah metode upload ya, upload dokumen, upload ijazah. Nah, ternyata di poin 10 ini keterangannya lulus P3K. Menurut admin pribadi, lolos P3K di poin ke-10 itu adalah merupakan status terbaik Bapak Ibu ya. Status terbaik untuk status verbal ijazah Bapak Ibu, karena nantinya ini akan terdeteksi di SSCISN dan sangat memungkinkan ya, sangat memungkinkan Bapak Ibu mendapatkan formasi nantinya di penempatan di SSCISN. Mudah-mudahan saya sesuai dengan analisis admin ya. Seperti itu. Ini untuk kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua yang harus Bapak Ibu perhatikan ketika kondisinya seperti ini. Nah, kondisi seperti ini ya. Nah, ini Bapak Ibu perhatikan poin 8, 9, 10. Poin 8 ini posisinya upload ya, posisinya upload Bapak Ibu ya. Kemudian poin 9 statusnya menunggu proses pemeriksaan. Ternyata di poin 10 itu dikatakan bukan dikunci. Jadi posisinya ini tidak dikunci ya. Berarti Bapak Ibu masih bisa melakukan verbal, tetapi jangan buru-buru karena ternyata di poin 10 itu untuk datanya itu posisinya sebaiknya tidak di verbal. Nah, ini pernyataan sebaiknya tidak di verbal itu datang dari sistem Kemendikbud. Jadi kalau posisi seperti ini Bapak Ibu jangan verbal dulu ya, karena di sini ada perintah mengatakan sebaiknya tidak verbal. Kemudian keterangan poin 10-nya tercatat di dalam database. Kalau posisi tercatat di dalam database, kemungkinan ya ada dua kemungkinan. Berarti guru ini adalah guru lolos passing grade, tetapi kemungkinan di sekolah induknya tidak ada formasi, bisa jadi seperti itu, atau di instansinya itu kurang untuk mapelnya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah keterangannya adalah guru ini tidak lulus passing grade ya. Karena di sini mengatakan tercatat di dalam database, tetapi apa yang admin katakan itu bukan sebuah patokan resmi Bapak Ibu ya. Nah, jadi intinya kalau kita komentar yang poin 10, kalau kata posisinya seperti ini sebaiknya tidak di verbal, Bapak Ibu jangan verbal dulu. Kita tunggu dulu sekitar 2-3 hari apakah kondisinya akan berubah atau bagaimana. Seperti itu ya. Ini untuk kasus yang kedua. Kemudian berikutnya Bapak Ibu perhatikan lagi di sini. Ada yang terbaik di sini. Di sini dikatakan posisinya di poin berapa itu Bapak Ibu ya? Kita lihat dulu. Di poin 8 verbalnya API ya. Berarti ini tidak menggunakan metode upload. Berarti langsung di langsung verbal ya, langsung verbal. Kemungkinan verbalnya ini terjadi pada saat seleksi di tahun lalu. Jadi versinya API bukan versi upload. Kemudian di sini status verbalnya verbal selesai, berarti aman ya. Verbal selesai aman. Kondisinya dikunci, berarti Bapak Ibu tidak bisa lagi melakukan verbal. Nah, tetapi kondisi verbal di keterangan itu tercatat lulus passing grade P3K. Nah, ini kondisi yang cukup pasti membingungkan guru lulus PG. Kenapa keterangannya tidak tertulis kenapa keterangannya tidak tertulis lolos P3K? Keterangannya cuman tercatat lulus passing grade P3K. Sedangkan kita ketahui tercatat lulus passing grade P3K itu belum tentu akan diangkat menjadi ASN ya, meskipun posisi Bapak Ibu lolos PG. Seperti itu ya. Menurut kami, status terbaik di bagian keterangan itu adalah lulus PPPK, seperti itu ya. Tetapi kita tunggu saja info resmi atau konfirmasi resmi dari Kemendikbud. Seperti itu Bapak Ibu ya, terkait status verbal poin 9, poin 8 dan poin 10 kondisi verbal. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.